Oke, halo sahabat Fokus Kimia. Hari ini kita akan coba bahas soal SIMA UI bidang kimia tahun 2015 ya. Kita mulai aja biar mempersingkat waktu. Ini soalnya agak berbeda dari yang saya bahas sebelumnya. Maksudnya beda dari jumlah soalnya. Ini memang jumlah soalnya itu cuma 12 ya dari paketnya gitu. Oke, kita mulai saja soal yang pertama yaitu nomor 37 ya. Pada suhu tertentu nitrogen dan hidrogen itu bereaksi membentuk amonia. Ini reaksinya sudah tersedia ya. Katanya gini, jika jumlah awal N2, H2, dan NH3 dicampur. Nah, ini kalimatnya memang seperti ini ya. Jumlah awal N2, H2, dan NH3 dicampur, konsentrasi dari NH3-nya bertambah. Nah, berarti kita inginnya itu ketika sudah dicampur, terus tiba-tiba konsentrasi dari NH3-nya itu jadi bertambah. Nah, berarti kan ketika kita berharap NH3 menjadi lebih besar, berarti kan pergeseran kesetimbangan kimianya itu harus ke kanan gitu ya. Harus lebih ke kanan supaya NH3-nya lebih banyak terbentuk. Nah, di sini datanya hanya Kc dan Q gitu ya. Ini Qc maksudnya. Jadi tidak ada angka, jadi kita bisa berspekulasi seperti ini. Kita ingat kembali bahwa ketika Qc itu lebih besar dari Kc, itu kan reaksi kesetimbangan akan lebih berat ke kiri. Nah, jadi ingat kembali ya, lebih ke arah reaktannya gitu. Nah, tapi kalau misalkan Qc itu lebih kecil dari Kc, itu maka reaksi kesetimbangan akan lebih berat ke kanan. Nah, artinya kesetimbangan lebih bergeser ke arah produk gitu. Nah, di sini kan kita berharap bahwasanya konsentrasi NH3-nya bertambah besar. Berarti jawabannya tidak lain pasti A, ya kan? Di sini kan A ini Kc lebih besar dari Q, atau kalau kita balik jadikan Q lebih kecil dari Kc gitu kan. Jadi kalau misalkan Q lebih kecil dari Kc, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk dan NH3 akan bertambah. Oke, saya rasa tidak ada masalah untuk soal ini. Kita lanjut ke nomor 38. Nah, di soal nomor 38 itu dia buatnya gini. Saya ganti tinta dulu. Dalam laboratorium patologi, suatu sampel urin yang mengandung ini masanya diketahui, urin, MR-nya sudah ada. Terus katanya gini, ini reaksinya juga sudah ada dan sepertinya sudah setara ya. Gas yang dihasilkan dan dialirkan melalui larutan NaOH. Jadi gas yang dihasilkan itu dialirkan melalui larutan NaOH. Di sini dia tidak menyebut fasanya. Kita tidak tahu apakah H2O di sini dalam fasa gas, tapi sepertinya H2O di sini liquid ya. Jadi gasnya itu cuma ada dua, yaitu yang bagian ini si CO2 dan N2. Nah, itu sebagai fasa gasnya. Jadi ada dua produk gas ya. Terus katanya dialirkan melalui larutan NaOH dan volume akhir diukur. Ingat ya, dialirkan melalui NaOH dan volume akhir diukur. Jadi setelah dilewati di larutan NaOH, berarti sepertinya ada gas yang terjebak atau tertangkap oleh NaOH, terus baru volume akhirnya diukur. Karena di sini dia bilang gini, volume gas yang telah melewati larutan NaOH. Telah melewati, berarti yang memang tidak terperangkap dengan NaOH ya. Yang telah melewati larutan NaOH pada temperatur dan tekanan ruang, ini volume molarnya sudah ada 24.000 cm/3 mol min 1 ya. Ya, jadi kita pikirkan dulu pertama adalah gas mana yang kira-kira akan bereaksi dengan NaOH. Pasti gas CO2. Karena CO2 ini itu termasuk ke dalam oksida asam ya, benar ya? Jadi CO2 ini adalah oksida asam yang pastinya dia akan bereaksi dengan basa. Nah, jadi NaOH itu menangkap CO2. Ini kan berarti hasilnya nanti jadi Na2CO3 itu ditambah dengan H2O. Kan begitu ya? Sehingga apa yang terjadi? CO2-nya sudah hilang, berarti gas yang melewati itu hanya ada satu, yaitu N2. Jadi sebenarnya soal ini bertanya berapa volume dari N2, teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang kita cari dulu mol dari ureanya. Berarti mol dari si urea, saya tulis begini ya. Rumusnya massa per MR-nya ya, massanya 0,12. MR-nya saya sudah cari, sudah ada maksudnya. Berarti 60, dan ini dapatnya 2 dikali 10 min 3 mol ya. Oke, terus kita cari mol si N2-nya. Nah, jadi mol N2-nya langsung perbandingan koefisien saja. Berarti di sini koefisien N2-nya ada 2 ya. Berarti 2 per 1 dikali 2 kali 10 min 3 ya. Berarti dapatnya 4 dikali 10 min 3 mol. Oke, ini sudah dapat. Terus kita cari volume N2-nya. Nah, volume N2-nya langsung aja mol dikali V molarnya ya. V molarnya sudah ada di soal, yaitu 24.000. Langsung aja di sini molnya itu 4 dikali 10 min 3 mol. Untuk volume molarnya adalah 24.000 ya. 24.000. Oke. Nah, ini setelah saya cari itu dapatnya 96 ya.
96 cm pangkat 3. Oke, jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan, pasti cendol ya. Oke, tidak ada masalah. Ya, ini kalau mau ditulis satuannya juga boleh ya, mungkin biar lebih teliti gitu ya. Molnya kan nanti bisa dicoret dan cm pangkat 3-nya sebagai volume dari N2. Oke, kita kebut terus untuk soal nomor 39. Soal nomor 39 ini agak sedikit bertele-tele ya, karena ribet, bukan ribet sih sebenarnya, agak lama aja nyarinya. Jadi ceritanya gini, saya ganti tinta dulu. Nah, jadi di sini katanya tabung A ini berisi 0,1 mol gas ya. Jadi di dalam sini, sorry. Ini kenapa jadi yang bagian ini ya, stabilonya. Nah, jadi katanya di sini molnya itu 0,1 mol. Nah, jadi di dalam tabung A ya, teman-teman. Nah, terus katanya gini, tabung B, C, dan D ini adalah perilaku yang terjadi ketika tabung A ini dikasih gangguan gitu. Jadi B, C, D ini adalah sebenarnya tabung A yang telah diberi gangguan. Apakah tekanannya diperbesar, volumenya diperkecil gitu. Nah, jadi kan dia bilang sendiri, adalah perubahan yang terjadi pada tabung A setelah diberi perlakuan gitu ya. Pernyataan di bawah ini yang tidak tepat, jadi yang salah gitu, menggambarkan perubahan yang terjadi adalah gitu ya. Nah, ini kita memang harus benar-benar nyari satu-satu dan lumayan ribet gitu ya. Tidak masalah, kita coba satu-satu biar kalian mengerti sebenarnya ini soal ngomong apa gitu ya kan. Oke, kita lihat kondisi yang A. Nah, apa kata A? A katanya gini, tabung B itu menggambarkan tekanan pada tabung A jika dinaikkan 2 kali lipat pada N dan T tetap. Jadi saya buatnya begini ya, misalkan P, V per di sini nRT sama dengan PV di sini nRT gitu ya. Saya buat dua kondisi ya. Jadi kondisi yang pertama, ini kondisi yang kedua gitu. Nah, jadi kondisi pertama ini adalah kondisi dari si tabung A awalnya gitu. Kalau yang kedua itu adalah setelah diberi perlakuan gitu ya. Nah, kalau kita lihat P-nya kan masih sama ya untuk yang A. Dan di sini volume untuk yang A-nya 2 ya. Ini udah ada di sini, berarti 2 per di sini N-nya saya tidak tulis 0,1 atau boleh saya tulis saja 0,1 di sini RT ya, sama dengan untuk kondisi yang kedua itu katanya P-nya dinaikkan 2 kali ya. Berarti 2P di sini berarti V per ini 0,1 kali RT kan gitu ya. Ini kondisi yang kedua. Nah, ini bisa kita coret saja. Berarti kalau kita coret ini P-nya kita coret, RT-nya kita coret, 0,1 kita coret. Berarti kan 2 per 2 ya. Nah, berarti di sini yang kita dapat adalah V-nya itu, V keduanya adalah 2 per 2 sama dengan 1. Berarti terbukti. Kita bisa lihat yang B ini, volumenya itu cuma 1 ya. Kan V-nya 1 di sini. Nah, berarti untuk statement A itu benar ya. Sekarang kita buktikan yang lain. Nah, jadi yang lain juga harus kalian tes. Nah, oke, sekarang kita coba yang B ya. Biar kita lihat sebenarnya ada apa di B. Nah, saya tidak tulis lagi rumus ini ya. Jadi langsung saja. Oke, jadi di sini kondisinya adalah P. V-nya itu 2 ya tadi. Sorry, saya masukkan terus angkanya. 2 di 0,1 di sini RT. Ini yang kondisi pertama. Sekarang kita lihat kondisi yang kedua. Apa yang dia bilang? Tabung D menggambarkan temperatur pada tabung A jika dinaikkan 2 kali. Nah, jadi sekarang suhunya yang dinaikkan 2 kali, tapi yang lain itu tetap, teman-teman ya. Oke, kita bisa isikan informasi yang diberikan. Berarti di sini P-nya sama, V-nya itu yang kita tebak nanti kira-kira benar nggak sesuai dengan yang ditulis di situ. Dibagi molnya sama ya, R. Nah, di sini dia bilang sendiri bahwasanya T-nya itu 2 kali ya. Dia bilang di sini temperatur pada tabung A dinaikkan 2 kali. Berarti di sini 2T. Boleh ya saya buat begitu. Nah, ini bisa kita coret saja yang tidak penting ya. Berarti P-nya bisa dicoret. 0,1 dicoret, RT-nya juga dicoret. Nah, berarti di sini apa yang bisa kita dapat yaitu V keduanya sama dengan ini 2 ya. 2 itu dikali 2 ya. Ini kan 2 yang di sini kita naikkan ke atas, berarti dikali 2, berarti jadinya 4. Nah, betul. Coba kalian lihat nih, V-nya kan sama dengan 4, gitu ya. Oke, kita langsung ke jawabannya saja. Jadi jawabannya itu E, yang salah ya. Nanti untuk yang pilihan C dan D, kalian bisa coba sendiri ya. Kenapa bisa benar gitu. Oke, kita coba cari yang E-nya. Nah, jadi kenapa bisa yang E-nya ini salah?
Coba kita tulis dulu informasi yang diberikan ya. Berarti di sini P kali 2 ini 0,1 RT. Nah, ini sama dengan kita lihat kondisi yang keduanya apa dia bilang. Tabung C menggambarkan jika 0,1 gas ditambah, nah berarti ditambah ya, jadinya kan 0,2 gitu. Terus katanya ke dalam tabung A dan P dan T-nya tetap, berarti P-nya tetap ya, dan T-nya juga tetap, tidak ada perubahan apapun. Nah, jadi ini bisa kita coret saja seperti halnya tadi ya. Berarti di sini P-nya kita coret, RT kita coret. Nah, ini kan berarti jadinya V kedua itu adalah 2 dikali 0,2, itu kita bagi dengan 0,1 gitu ya. Berarti jadinya berapa di sini? 4 ya. Oke, ini untuk yang tabung C dia bilang. Jadi tabung C-nya adalah 4 volumenya. Sedangkan di sini seharusnya tabung C itu 2. Berarti inilah yang salah ya. Oke, nanti kalian bisa buktikan saja untuk yang bagian jawaban C dan jawaban D. Oke, berarti di sini E yang salah. Oke, kita kebut terus nomor 40. Atom atau ion yang kulit terluarnya bukan Ns. Nah, jadi dia minta kira-kira dari spesi yang ada di pilihan jawaban ini, mana yang kira-kira akhir dari konfigurasi elektronnya tidak seperti ini gitu. Yang bukan ya, dia bilang yang bukan. Oke, kita coba cari saja. Untuk nitrogen berapa? 7 ya. Nitrogen 7, fosfor itu 15, Br 35. Untuk karbon itu 6, timbal itu 82 ya. Kita tes saja buat konfigurasinya. Untuk nitrogen sendiri berarti gimana nih? 1s2, 2s2, 2p3. Berarti cocok ya. ns2, np3. Untuk si ini fosfor juga seharusnya sama ya, neon 10, setelah itu 3s2, 3p3 juga benar ya. Untuk brom itu juga semestinya benar ya, brom 2+, karena kan dia kalau brom itu di 7A dikurangi 2 kan balik ke 5A, berarti kan seharusnya cocok ya. Nah, jadi kalau brom ini kita potong aja pakai apa nih kira-kira? Argon ya, argon 18, 4s2, habis itu 3d10. Lalu di sini berarti 4p5 seharusnya kalau dia itu sebagai halogen. Tapi kan di sini dia 2+ ya. Berarti jadi 4p3. Ini kan udah sama juga nih. Nah, untuk si karbon berarti 1s2, 2s2, seharusnya 2p2, tapi karena ada minus jadinya 2p3. Benar juga ya. Untuk timbal, ini kita bisa potong pakai xenon ya. Xenon itu 54 ya. Setelah xenon apa? 6s2 ya, 6s2, habis itu 4f14. Setelah itu 5d10. Ya, setelah itu 6p2 seharusnya ya untuk mencapai 82, tapi karena ada plus jadinya 6p1. Nah, di sini kan sudah jelas ya, salah. Nah, jadi kan ini sudah sesuai, ini juga sesuai. Sorry, ini berarti 4s2 dan 4p3-nya ya, ini terpisah mereka. Nah, terus ini juga udah sesuai, ini jauh ya, 6P, 6S2 kan tidak sesuai dengan ini. Seharusnya 6 apa NS2 NP3 gitu. Oke, berarti jawabannya itu adalah E yang bukan ya. Oke, kita kebut terus untuk soal nomor 41. Ini kayak gimana cara carinya? Nah, katanya begini, ini ada informasi dari soalnya. Reaksi pembakaran etilen di bawah ini memiliki perubahan entalpi sekian ya. Berarti ini entalpi untuk reaksi ini. Entalpi pembakaran reaksi di atas jika produk air yang dihasilkan berfasa cair gitu. Nah, jadi di sini kan kalau kalian lihat H2O-nya fasanya itu gas ya. Dia maunya liquid gitu, mau liquid. Nah, berarti kan otomatis kita harus hilangkan 2H2O gas ini menjadi liquid. Nah, berarti gimana cara menghilangkannya? Reaksi ini harus kita buat 2 kali lipat dulu. Nah, kita buat 2 kali lipat, berarti di sini 2, di sini 2. Kenapa 2? Kan ini kan 2H2O gitu ya. Nah, berarti kalau dia dibuat jadi 22, maka ini kan akan berubah jadi min 88 gitu ya. Oke, berarti tinggal kita jumlah saja. Berarti gimana nih, delta H-nya adalah min 1323. Jadi tinggal kita jumlah aja, min 88. Nah, setelah kita cari, itu dapatnya adalah min 1411 kilojoule. Oke, ini saya rasa tidak ada masalah ya. Jadi jawabannya itu adalah A. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang lain. Ini kayak gimana? Nomor 42. Itu soalnya gini, untuk reaksi orde pertama, ini orde 1 ya. Jadi katanya konsentrasi dari N2O sesudah 3 waktu paruh. Berarti 3 kali dia waktu paruhnya. Ini kita bisa cari manual atau bisa cari pakai rumus ya.
Ini katanya sesudah 3 waktu paruh. Nah, katanya 0,25 mol mula-mula ini ditempatkan dalam wadah 1 liter. Itu kira-kira si NO2-nya sisanya bakal berapa gitu ya setelah 3 kali waktu paruh. Nah, berarti yang ditanya adalah ini. Berarti sisa sepertinya ya, sisa. Oke, kita bisa gunakan rumus yang ini, yang radioaktif ya. Karena kan peluruhan radioaktif itu termasuk orde 1. Kita bisa menggunakan itu ya. Kalau kalian tidak mau cari manual, kan manual juga bisa sebenarnya. Nah, kita bisa pakai itu yang rumusnya seperti ini. NT per NO ya sama dengan setengah. Di sini berarti T per T setengah. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah jadi apa kesimpulannya di sini? NT ini sisanya itu sebenarnya yang ditanya. Untuk mula-mulanya itu ini molaritasnya 0,25 dibagi 1 berarti sama aja ya. 0,25 sama dengan ini setengah. Nah, di sini T per T setengah. Nah, di sini kan dia bilang sesudah 3 waktu paruh. Nah, gitu. Berarti kalau waktu paruhnya itu 1, maka waktu berlangsungnya kan 3, ya kan? Sesudah 3 waktu paruh. Nah, berarti kan kalau misalkan waktu paruhnya itu 1, berarti kan waktu bereaksinya atau waktu berlangsungnya adalah 3, kan gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya di sini apa? NT sama dengan 0,25. Berarti di sini 1/2 dipangkatkan dengan 3 ya. Berarti di sini jadinya 0,25 itu dibagi dengan 8 ya. Oke, setelah kita cari itu dapatnya adalah 3,1 ya. Berarti 3,1 kali 10 min 2. Nah, gitu. Oke, berarti jawabannya itu adalah cendol. Ya, kita tidak ada masalah di sini, saya rasa semuanya bisa ya. Atau kalau cara manual sebenarnya gampang saja ya. Kan 3 kali waktu paruhnya ya. Berarti 0,25 itu dia sekali meluruh, maksudnya terurai gitu ya. Dan waktu paruh ini kan setengah dari komponen awal ya. Berarti ini jadinya 0,125. Ini baru yang satu proses ya. Nah, terus bisa sekali lagi itu menjadi 0,0625. Habis itu yang ketiga kan 3 kali katanya soal tadi. Nah, ini berarti jadinya 0,03125. Oke, jadi kan sama aja sebenarnya tadi ya. Cuman 25-nya nggak ditulis, dibulatin sama dia. Oke, kita lanjut aja untuk 43. Senyawa BrF5 berbentuk ruang square piramidal ya. Berarti ini bentuk apa? Piramida segi 4 gitu ya. Untuk piramida segi 4 sendiri, ini kan berarti rumus geometrinya apa? AX5E1 ya. Berarti ini kan bentuknya itu adalah AX5E1 gitu. Nah, jadi kita buktiin sebenarnya ini kan BrF5 ini semuanya masuk ke halogen ya. Jadi kan apa namanya FCl BRI ini kan semuanya masuk ke halogen. Jadi kalau halogen itu kan golongannya 7A, berarti elektron valensinya pasti 7 gitu ya. Berarti Br itu punya 7 elektron valensi, F juga punya 7 elektron valensi. Nah, jadi kalau kita gambar ya, kita tulis aja si Br di tengah. Nah, gini. Nah, itu akan mengikat si F-nya itu 5 buah gitu. Nah, jadi saya tulis saja seperti ini ya. F di sini F di sini F, dan satu lagi F-nya ke atas, dan satu pasang elektron bebas di bawahnya. Ya, sebenarnya terserah aja sih mau taruh elektron bebasnya di mana, tapi bentuk ruangnya itu piramida segi 4 gitu ya. Kayak gini bentuknya kira-kira. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti piramida gitu ya. Oke, ini elektron bebasnya gitu. Oke. Nah, ini cocok dan betul jawabannya AX5E1. Terus katanya berdasarkan teori VSCPR ikatannya berbentuk, oke ini benar juga ya. Dan nyambung, berarti karena nyambung jawabannya itu adalah A. Oke, saya rasa nggak ada masalah di sini. Kita kebut terus nomor 41 ya. 41 ini agak sedikit panjang, nggak panjang juga ya sebenarnya. Karena ini materinya agak lebih ke olim ya. Dan biasanya di SBMPTN tidak sering keluar soal begini gitu. Tapi ini di SIMA UI memang kualitas soalnya kan memang sudah mendekati olimpiade gitu ya. Nah, jadi di sini saya juga bingung harus membahasnya dari mana. Ya, anggap aja kalian sudah mengerti lah untuk senyawa siklik atau cincin ini seperti apa gitu ya. Karena di setiap sudut ini itu adalah atom C dan ada atom H-nya juga. Biasanya dalam struktur Kekulé, untuk struktur garis itu C dan H tidak ditulis, teman-teman ya. Ini muatan positif, ini muatan negatif. Ini gambarnya agak kurang bagus ya.
Oke, mungkin sebelum kita bahas ini, kita rangkuman dulu ya. Jadi untuk senyawa siklik ini, itu ada beberapa bentuk ya, ada beberapa tipe. Ada istilah yang pertama aromatik ya. Saya tulisnya model gimana? Model manjang aja kali ya. Ada yang namanya aromatik. Nah, aromatik itu ada ciri-cirinya aromatik. Yang pertama harus siklik. Ya, siklik itu artinya cincin. Terus harus konjugasi ya. Konjugasi itu artinya ikatan rangkapnya itu selang-seling ya. Konjugasi, terus apalagi planar. Planar itu artinya datar ya. Terus istilahnya lagi harus mengikuti aturan Huckel yaitu 4N plus 2 di mana N itu harus bilangan bulat. Dan untuk elektron pi-nya sendiri itu harus 6, 2, 6, 10, 14 ya. Ini untuk elektron pi. Saya tulis aja di sini. Ini elektron pi-nya. Oke, terus aturan lagi dan si aromatik ini udah pasti stabil ya, teman-teman ya. Nah, kalau ada aromatik pasti ada anti dan ada non aromatiknya. Nah, saya takut tidak muat, jadi saya tulis aja lah memanjang begini ya. Terus ada istilah anti aromatik ya, anti aromatik, anti aromatik. Nah, ini juga sama, dia siklik juga. Cuman perbedaannya nanti saya jelasin perbedaannya apa. Dia juga harus konjugasi. Nah, jadi kadang sulit ngebedain aromatik dan anti aromatik ya. Planar, dan terus mengikuti aturan Huckel tapi 4N ya. Dan untuk elektron pi-nya sendiri itu ada aturan sendiri yaitu jumlahnya 4, 8, 12 atau 16 ya. Ini untuk elektron pi-nya. Dan biasanya untuk senyawa anti aromatik itu tidak stabil ya. Tidak stabil. Oke, terus yang ketiga itu ada yang namanya ini apa? Non aromatik gitu ya. Non aromatik. Nah, untuk non aromatik ini seperti apa? Dia tidak siklik, artinya tidak cincin. Nah, kalaupun dia cincin harus punya atom dengan hibridisasi sp3 ya. Nah, kadang ada juga yang cincin gitu. Nah, jadi kita kan tadi berspekulasi semua yang cincin bisa anti atau aromatik ya. Tapi bisa juga non aromatik, cuman perbedaan yang sangat kontras ya untuk yang non aromatik. Kalau dia siklik berarti dia punya hibridisasi sp3 gitu ya, sp3. Oke, terus dia tidak planar ya, tidak datar gitu, tidak planar. Dan terus untuk elektron pi-nya 3, 5, 7, 9 ya. Ini untuk elektron pi-nya dan biasanya untuk sifatnya itu normal ya, normal-normal saja, tidak ada candu kali ya. Oke. Nah, jadi ini saya tandain aja dulu. Seharusnya bagusnya dalam tabel gitu ya. Oke, jadi udah ada 3 tipenya untuk senyawa yang siklik seperti ini. Ada aromatik, anti, dan non-aromatik. Nah, kalau kalian sih sebenarnya cukup melihat jumlah elektron pi-nya saja ya. Tidak perlu terlalu kompleks memahami ini. Mudah sekali untuk melihat elektron pi. Nah, caranya begini. Satu ikatan rangkap itu punya 2 elektron pi. Nah, ini kan ikatan rangkapnya ada 3 ya. Nah, berarti ini punya 6 elektron pi. Nah, jadi saya tulis saja di sini. Di sini ada 2 elektron, di sini ada 2 elektron, ini ada 2 elektron. Berarti punya 6 elektron pi. Terus timbul pertanyaan, ini gimana? Ini kan nggak konjugasi, terputus di plus, coba lihat. Syaratnya kan harus konjugasi. Konjugasi itu artinya selang rangkap gitu. Maksud saya gini, misalkan ini ada senyawa ya. Jadi konjugasi itu harus selang-seling gitu. Ada yang rangkap tunggal, cuman bentuknya dalam cincin gitu loh. Nah, yang namanya siklik kan cincin. Ini kan terputus. Rangkap, selang, selang, 2 kali lagi malah selangnya. Apakah ini termasuk aromatik? Maksudnya apakah ini memenuhi syarat aromatik atau non anti atau begana beginilah? Memenuhi teman-teman. Karena sebenarnya muatan positif ini dia punya orbital pi yang kosong. Dan sebenarnya di sini tidak ada elektron pi-nya, tapi orbital pi-nya ada. Cuman elektron pi-nya nggak ada gitu. Jadi ini tetap bisa mengalami konjugasi. Nah, jadi di sini yang plus itu elektron pi-nya kosong. Sehingga, apa kesimpulannya? Total elektron pi pada senyawa A itu hanya ada 6. Dan ini sangat memenuhi aromatik ya. Ini kalian bisa lihat nilainya 6. Oke? Bisa ya semua ya? Sekarang kita lihat yang B. B juga terputus. Dia sudah siklik. Tapi di sini konjugasinya hanya ada di sebelah kiri, bawah, kanan. Tapi di atas kan terputus nih.
tidak konjugasi lagi. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk bagian atom yang bermuatan ya, ini untuk yang plus karbokation, ini karboanion kali ya. Nah, ini juga punya elektron pi, tapi kalau minus itu punya 2 elektron pi. Tapi kalau plus dia tidak punya elektron pi, tapi orbitalnya ada. Jadi ini 2 elektron pi, 2 elektron pi, di sini juga ada 2 elektron pi. Sehingga kesimpulannya apa? Total elektron pi di sini ada 6. Berarti kesimpulannya yang terakhir apa? Kedua senyawa ini termasuk aromatik ya. Kedua senyawa ini termasuk aromatik. Kita lihat statement dari pilihan jawabannya apa sih dia gitu ya. Perhatikan kedua senyawa A dan B di atas. Senyawa A adalah aromatik. Dia bilang ya, senyawa B adalah bukan aromatik. Ini salah ya. Dua-duanya aromatik. Senyawa A mempunyai 6 elektron pi. Ini benar statement yang A. Yang dapat beresonansi dengan muatan positif benar, sedangkan senyawa B hanya memiliki 4 elektron pi. Ini salah, karena muatan negatif itu punya orbital pi dan punya 2 elektron pi. Jadi statement ini saja yang benar, tapi bawahnya salah. Ini aja yang benar, bawahnya salah. Berarti kan totalnya jadi salah gitu ya. Maka jawabannya adalah E. Oke, bisa semua ya. Oke, kita kebut nomor 45. Katanya begini, 2 buah sel elektrolisis ya di sini. Itu masing-masing berisi lelehan Al2O3 dan MgSO4. Nah, jadi di sini jika digunakan muatan listrik yang sama, nah kita coba ionisasi dulu deh. Atau saya tandain dulu aja ya. Di sini ada 2 sel ya, 2 sel yang terpisah. Ada senyawa Al2O3 dan MgSO4. Jika digunakan muatan listrik yang sama ya, sama, dihasilkan logam Al dan Mg dengan perbandingan massa sekian katanya. Jadi perbandingan massanya sekian. Ini kita bisa gunakan hukum 2 Faraday ya. Perbandingan 2 buah sel elektrolisis yang memang ada kondisi yang sama. Apakah waktu dan arus gitu. Sepertinya di sini muatan listrik kan berarti mengacu pada waktu dan arus ya. Oke, kita ionisasi dulu untuk mengetahui muatan dari logam yang direduksi ya. Untuk Al2O3 ini kalau kita ionisasi jadi 2Al3+ ditambah 3O2- ya. Untuk si MgSO4 sendiri ini menjadi Mg2+ ditambah SO4 2-. Benar ya. Nah, pada katoda itu kan berarti reduksinya untuk yang sel ada Al-nya. Berarti kan Al3+ itu akan membutuhkan 3 elektron untuk mengendap menjadi Al. Dan untuk katoda lagi ya, katoda sel kedua gitu maksud saya. Ini ada Mg2+, untuk kita endapkan Mg2+ berarti butuh 2 elektron. Oke ya, saya rasa nggak ada masalah. Dan di sini kita bisa cocokkan dengan persamaan hukum 2 Faraday. Yang mana rumusnya gini ya, W1 W2 sama dengan di sini AR1 per perubahan bilangan oksidasi pertama kita bagi dengan AR2 per perubahan bilangan oksidasi kedua gitu ya. W1 kita anggap aja kepunyaan si Al, W2 kepunyaan si Mg. W itu weight ya, itu massa. Untuk AR-Al sendiri 27 ya, berarti 27 kita bagi dengan 3. Perubahan biloxnya 3 nih pasti, plus 3 menjadi 0. Untuk Mg sendiri itu adalah 24 kita bagi dengan 2 gitu ya. Nah ini berarti jadinya berapa? Setelah kita olah jadinya 9/12, setelah dikecilkan jadinya 3/4. Oke, berarti statement yang A itu benar ya. Terus yang sebabnya gimana? Perbandingan massa ekivalen. Ekivalen itu sebenarnya yang bagian AR per PBO, teman-teman ya. Jadi sebenarnya ekivalen itu yang di sini. Ini AR per PBO inilah ekivalennya. Nah, kalau kita lihat untuk mencari W1 dengan W2 kan melalui ekivalen. Ya udah berarti ekivalennya sama saja dengan perbandingan massanya gitu. Berarti jawabannya benar juga ya. Oke, saya rasa nggak ada masalah. Berarti ini jawabannya nyambung, berarti A ya gitu. Oke, sedikit lagi kita kebut terus. Ya, nomor 46 ini ceritanya tentang apa sih? Coba kita cek. Terdapat reaksi kesetimbangan. Nah, ini reaksi kesetimbangannya sudah ada ya. Oke, katanya gini, jika T pada sistem kesetimbangan tersebut dinaikkan, habis itu katanya pH air akan tetap 7. Yap, kita ingat kembali bahwa konstanta kesetimbangan air waktu terionisasi itu sangat dipengaruhi oleh suhu ya. Yap, jadi kalau misalkan suhunya naik itu K-nya pasti berubah, kalau suhunya turun K-nya juga pasti akan berubah. Saya sudah mencari referensi untuk ini ya, untuk nilai KW pada perbedaan suhu. Jadi kalau misalkan pada saat T sama dengan 0 derajat, itu KW-nya saya dapat 0,1139.
itu dikali 10 min 14 ya. Nah, saya sudah cari banyak nih. Kalau di suhu 20 derajat, itu KW-nya naik gitu loh. 0,6809 kali 10 min 14. Kalau misalkan T-nya 25, nah yang biasa sering kita gunain ya di hidrolisis dan perhitungan asam basa lainnya, itu 1,008 dikali 10 min 14. Dan kalau kita naikin lagi suhunya, saya tulis di sini aja ya, T untuk yang 40 derajat Celcius, itu KW-nya saya cari referensi 2,918 dikali 10 pangkat min 14. Nah, berarti kesimpulannya artinya ketika suhu naik itu nilai KW-nya semakin besar ya. Nah, di sini kan katanya jika T pada sistem keseimbangan tersebut dinaikkan, pH air akan tetap 7. Itu salah ya. Ini kan kalau kita cari H+ sama OH- kan pasti tidak 10 pangkat min 7 lagi. Nah, jadi kan hubungan antara H+ OH- dengan si KW itu kan begini ya. OH- itu kita kali dengan H+ itu kan sama dengan KW. Kalau misalkan KW-nya itu 10 min 14, ya kita abaikan misalkan 008 ini hanya 1 kali 10 min 14 pada suhu normal, itu kan berarti OH- dan H+-nya 10 pangkat min 7, sehingga pH-nya 7. Berarti kalau misalkan suhunya kita naikin, katakan di 40 derajat, berarti kan nilai H+ sama OH- juga akan semakin besar gitu ya. Tidak di daerah 7 lagi pH-nya, pasti akan lebih besar. Maksudnya H+-nya besar, pH-nya jadi makin kecil gitu loh, makin mendekati ke arah 1. Tapi bukan di angka 1 gitu ya, maksudnya di bawah 7 gitu. Oke, berarti jawabannya salah ini, masa tetap 7 sih? Walaupun keseimbangan bergeser ke kanan, konsentrasi H3O+ dan OH- tetap sama. Nah, ini saya tidak dapat banget maksud katanya. Kalau yang saya tangkap di sini ya, ada dua makna ya. H+ OH- sama, ini H+ ya, H3O+ ini H+. H+ OH- sama itu benar ya, nilai H+ dan OH- itu kan pasti sama. Tapi sepertinya makna kalimatnya, walaupun bergeser ke kanan, konsentrasi ini tetap sama. Jadi maksudnya dia mau bilang, walaupun bergeser ke kanan, berarti nilai OH- dan H+-nya tetap 10 min 7. Mungkin begitu maksud kalimatnya kalau kita terjemahin. Nah, kenyataannya salah ya, tidak mungkin tetap 10 min 7, tapi pasti akan lebih besar angkanya. Apakah 10 min 6 berapa gitu angkanya, pokoknya pangkatnya mungkin 10 pangkat min 6 gitu ya. Nah, tapi nilai H+ dan OH- ini sama kayak gitu. Cuman berbeda dari ketika suhunya yang sudah dinaikkan ya. Nah, berarti kalimat ini juga boleh kita anggap salah ya berarti, maka jawabannya itu udah pasti E. Oke, kita ke soal nomor 47 ya. Nah, katanya begini, sel makhluk hidup mempunyai volume yang normal ketika ditempatkan pada larutan. Nah, ini masalah osmosis ya. Nah, jadi katanya gini, sel makhluk hidup itu normal ya ketika ditempatkan pada konsentrasi 0,3 m, jadi normal. Tapi kalau dia ditempatkan pada larutan yang 0,1, nah berarti kan ini lebih encer ya, 0,1. Saya tulis aja di sini, ini kan lebih encer ya, lebih encer. Itu fenomena apa yang terjadi? Sepertinya dia mau bawa ke sifat koligatif, khususnya masalah osmosis ya, bukan tekanan osmosisnya. Sepertinya dia mau bawa di peristiwa osmosisnya gitu. Kalau di koligatif kan tekanan osmosis ya, atau reverse osmosis. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kalau saya sih cara hafal cepatnya itu encrat gitu ya. Nah, encrat. Encrat itu maksudnya encer ke pekat gitu. Terserahlah kalian mau ngafalnya kayak gimana. Ya, berarti kesimpulannya yang dari encer ini kan pasti airnya lebih banyak ya ketimbang zat terlarutnya. Namanya juga encer ya. Nah, berarti kalau osmosis itu kan peristiwa perpindahan pelarut dari encer ke pekat. Ya udah, berarti otomatis sel tadi kan sebenarnya konsentrasinya kita anggap 0,3 m karena kan dia normal ya. Artinya ketika dia ditempatkan di suatu larutan yang konsentrasinya lebih encer, berarti air akan masuk ke dalam sel ya. Jadi apa yang terjadi nggak mungkin mengerut, jadi pastinya harus lebih gembung gitu ya. Lebih gembung, air keluar dari dalam sel akan meningkat. Ini salah ya, justru air yang masuk ke dalam sel. Karena encer ke pekat tadi ya untuk peristiwa osmosis. Maka jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan. 2 dan 4 berarti cendol. Oke, siap. Ya, soal yang terakhir nomor 48. Sebelum kita menutup majelis ya. Majelis kimia-kimia asik. Gemes. Oke. 48 katanya gini, ini metana. Ini sebenarnya masih ada hidrogennya teman-teman ya. Cuman hidrogennya itu dihilangkan
karena ingin melihat sudut ikatan antara HCH gitu ya. HCH dengan HNH gitu, ini masih ada satu ikatan, ada ikatan hidrogennya. Ini ada 2 pasang elektron bebas ya. Oke, jadi kalau kita gambar ulang ya di sini, berarti kan untuk si metana itu semuanya itu adalah H, tapi kalau si NH3 itu kan ada sepasang elektron bebas ya. Untuk si air juga ada ada 2 pasang ya elektron bebas gitu. Nah, di sini dia ingin nunjukin bahwa kalau sudut ikatan antara HCH itu lebih besar dibandingkan HNH, dan ini lebih besar dibandingkan HOH gitu. Jadi HOH lebih kecil. Nah, ini dia ingin nanya fenomena ini sebenarnya karena apa gitu ya. Nah, kita ingat kembali bahwasanya tolakan elektron bebas itu akan lebih kuat dibandingkan elektron ikatan ya. Namanya juga elektron bebas ya, tidak terikat dengan apapun. Nah, jadi kan di sini sebenarnya kecenderungan dalam faktor perubahan sudut tadi itu lebih kepada elektron bebasnya. Jadi bukan pada elektron ikatan. Nah, di sini kan untuk non bonding ini maksudnya elektron bukan ikatan, berarti kan elektron bebas ya. Ini makna lain dari elektron bebas. Nah, jadi katanya jumlah pasangan elektron non-bonding dalam molekul ini tepat sekali ya. Bertambahnya tolakan antar atom hidrogen sehingga sudut ikatan membesar. Nah, ini bukan, udah pasti salah ya. Ini pasangan elektron non-bonding ini juga benar ya. Bertambahnya tolakan antar atom hidrogen sehingga sudut mengecil, ini tidak ada kaitannya dengan atom ikatan. Oke, berarti 1 dan 3 itu maka jawabannya apa nih? B ya. Oke, siap. Ya, mungkin aja dapat saya sampaikan hari ini. Semoga sukses kalian semua ya, belajar rajin, semoga tercapai cita-citanya. Sampai jumpa. Kalau bermanfaat silahkan di-share ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke.